Jadi gini, ini firman Bapak Ibu belum pernah saya sampaikan dimanapun. Jadi ini fresh from the oven, baru saya tulis tadi siang. Kita tahu Yesus itu kan pembuat mujizat. Betul? Kemanapun Yesus pergi, Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 10, Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Dia mengusir orang-orang yang diikat oleh si jahat sambil menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, waktu saya pelajari dari apa yang Yesus lakukan selama ada di muka bumi, saya menemukan ada satu hal yang menurut saya cukup unik. Dan selama saya jadi pendeta, selama saya jadi orang Kristen, saya belum pernah dengar khotbah tentang ini. Nah, sampai akhirnya saya tertantang untuk meneliti hal ini. Apa itu? Coba kita lihat di Markus 7, ayat 32, tolong ditampilkan dulu. Markus 7 ayat 32 sampai ayat 36. Yuk kita akan baca saut bersautan, saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu nanti baca ayat yang ganjil ya. Dikatakan di situ orang membawa kepada Yesus seorang yang apa? Tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya apa? Ia ngapain? Meletakkan tangannya atas orang itu. Ayat 33. Lalu ia apa? Meludah dan kemudian ayat 34 sambil menengadah ke langit Yesus menarik nafas dan berkata, Ephata, artinya terbukalah. Terus. Lalu, iya, perhatikan. Nanti kita akan belajar dengan lebih dalam lagi. Saya kasih pengertiannya dulu gini. Ada orang membawa kepada Yesus, orang yang apa tadi? Ayat 32, tuli dan gagap. Saya minta tolong, ada satu orang, pria mungkin? Ya, sini, sini. Iya. Kamu mau hadiah enggak? Nah sini ya, sini. Taruhlah dia ini orang yang apa? Tuli dan gagap. Kalau tuli berarti dia tidak bisa dengar, kalau gagap dia susah untuk berbicara, bahkan tidak bisa berbicara sebenarnya dalam bahasa aslinya. Ya, jadi ingat dia tuli dan gagap. Dibawa kepada Yesus supaya apa? Yesus meletakkan tangannya. Lalu apa yang Yesus lakukan? Orang ini ayat 33 dibawa pergi. Betul? Nah, terus baca selanjutnya. Dia apa no? Nah, dimasukkan jarinya ke Oke? Nah ini, bagian ini yang saya suka. Ini yang mau saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Terus dia apa no? Kok iso ngomong gue? Gurung iso. Di apa? Apa yang di ludah? Ada permasalahan dengan penglihatan, yang diludahin apanya? Meludah dan jadi sing diludahi apa nih? Coba Anda bayangkan ini. Kalau Anda ngelihat perbuatan itu tanpa tahu hasilnya loh ya.
dipisahkan terus dimasukkan. Terus diapain? Praktek ya, boleh. Ya mana? Cuh. Anda bilang apa? Tak sopan ini. Kurang ajar. Betul enggak? Ini bentuk penghinaan ini. Betul apa enggak? Tapi yang terjadi saudara, setelah itu Yesus menarik nafas dan berkata apa? Evata, artinya, dan yang terjadi gimana? Ayo, ayat 35, terbukalah, iya, sehingga ia berkata-kata dengan, perhatikan, ada satu hal yang dilakukan Tuhan yaitu ngapain? Meludah. Oke, ini kasus pertama. Kasus kedua sekarang, Markus 8 ayat 23. Belum. Ya. Markus 8 ayat 23 sampai ayat yang ke 25. Ya, yuk Bapak Ibu baca ya, nanti kita praktekkan ya. Oke, ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan lalu apa? Meludahi mata orang itu. Terus, sudahkah kau lihat sesuatu? Terus ayat 24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi seperti pohon-pohon. Jadi masih ketok tapi samar-samar. Orang kelihatan kayak Terus ayat yang ke-25, Yesus terus dan sehingga ia dapat melihat segala sesuatu. Nah, kalau yang pertama tadi orang yang apa? Tuli dan yang bisu. Akhirnya orang itu bisa mendengar dan berkata-kata dengan baik. Salah satu yang Yesus lakukan yaitu meludah. Di mananya? Di lidahnya. Nah, kasus kedua, ono wong buta, dibawa Yesus. Nah, terus ini cocok guys ya. Diludahi apa nih? Praktekin ya. Ya toh? Coba siapa yang setuju praktekan, angkat tangan. Betulan gila, seneng delok gue sengsara. Berbahagialah kalau engkau dianiaya karena Kristus upamu besar di surga ya. Coba nanti sing kepingin ngeliat dia diludahi nanti ya saya praktekin. Loh ini buta, terus diapain? Diludahi apa nih? Nah, coba. Kalau Anda melihat apa yang Yesus lakukan tanpa Anda tahu hasil akhirnya nih. Ono wong buta terus di idoni. Dek apa nih? Cuh. Loh. Ini yang buta kalau tahu dia diludahi bisa tersinggung enggak? Bisa marah enggak? Kalau Anda saudaranya yang lihat gimana? Oh, gak kena Yesus iki. Moto wis gak ketok di idoni. Wah, bahaya iki ya tak? Tapi toh akhirnya kita tahu si buta yang bukan dari gua hantu ini pas kelambine ireng sudah. Coba jalan kayak orang buta gimana? Oh iya tak? Terus tak idoni. Tuh. Terus apa? Melihat, senang enggak saudara?
Tapi ingat, apa yang Yesus lakukan? Diludai. Berapa kali? 2 kali. Sekarang peristiwa ketiga. Ya, peristiwa ketiga. Yohanes 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kurang lebih sama. Ya, coba dibaca. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia terus ngoleskan pada terus dan berkata kepadanya, pergilah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Jadi ada orang yang Yohanes 9 ini orang yang buta sejak lahir. Itu sebenarnya dalam bahasa aslinya ini orang tidak punya bola mata. Jadi sudah tidak ada kemungkinan untuk dia bisa melihat. Karena tidak punya bola mata. Tapi akhirnya bisa tidak melek? Bisa tidak dia melihat? Gimana cara Tuhan membuat dia melihat? Dia Pak Nol? Ludah ke tanah, terus diaduk, ditempel terus disuruh dibasuh di kolam namanya. Yang terjadi akhirnya apa? Melek, melihat saudara. Namun perhatikan, dari 3 peristiwa ini ada satu hal yang Yesus lakukan. Yaitu apa? Meludah. Kasih tepuk tangan dulu ya, silakan duduk Mas. Tahu enggak Bapak Ibu? Ini saya bicara secara umum dulu ya. Secara umum, meludah itu di banyak tempat saat ini dianggap satu perbuatan yang tidak sopan. Betul enggak? Karena kaitannya dengan kebersihan, kesehatan, kaitannya dengan norma sosial, kaitannya dengan bentuk ekspresi negatif seperti marah atau menghina. Ingat enggak zamannya Tuhan Yesus, waktu Yesus ditangkap, selain Yesus dicambuk, selain Yesus dipukuli, Yesus juga diludai. Itu bentuk penghinaan, saudara. Bahkan di beberapa negara yang saya pernah kunjungi, bahwa kalau Anda ngeludah sembarangan, itu kena denda loh, kena hukuman. Betul? Cobalah kalau Anda ini misalnya ya Bapak Ibu, ada di rumah makan aja. Orang lagi makan, terus Anda cuh. Iso dilalap sambel lambemu. Betul apa enggak? Apalagi ngeludahnya. Loh, pernah enggak ketemu orang kayak gitu? Itu langsung selera makan kita apa? Hilang. Kenapa? Orang ini enggak punya apa? Aturan, boncek. Betul apa enggak? Itu yang ada di norma sekarang. Namun di sisi yang lain ya, ini dalam pelajarannya, bahwa di masa-masa tertentu di budaya Romawi pada saat itu, punya sebuah keyakinan bahwa ludah itu bisa menjadi sarana penyembuhan bagi penyakit tertentu. Contoh paling gampang ini. Ini sudah diajarkan turun-temurun sih. Ya. Istri saya itu kalau mulai matane bendol kayak timbilin, yang dilakukan apa? Oh, sing gak ngerti berarti gorong dadi menungso gitu. Apa?
Pagi-pagi bangun tidur, apa? Ludahnya dioleskan. Diyakini bisa, lo ngerti tak ya? Itu memang ada tradisi seperti itu. Bahkan itu termasuk bagi Anda ya, yang puasa, ya. Dalam pengobatan tradisional itu dikatakan bahwa ludah saat puasa itu dipercaya efektif untuk mengatasi berbagai gangguan penglihatan. Ludah. Dan uniknya, Tuhan itu bisa pakai apa? Ludah untuk buat apa? Mujizat. Ludah itu lambang dari apa? Kehinaan, direndahkan. Bahkan kalau Anda pelajari dalam konteks budaya itu, kalau orang tidak senang sama orang diludahi. Betul apa enggak? Kalau Anda naik mobil, terus ketemu orang yang nyetirnya sembarangan, dia apa no? Ditoni, sekalipun gak mungkin kena, ya kan? Lawang di dalam mobil bawa idoni kayak apa? Kadang-kadang kalau Anda jalan, terus ada genangan air, ada sepeda motor, lewat jelas Anda kena air, spontan keluar kata-kata mutiara. Terus sampai apa? Cuh! Sekalipun tidak mungkin kena, kono numpak motor. Tapi itulah, ludah itu artinya itu kayak gitu. Anda pun kalau diludahi senang enggak? Enggak ada yang senang. Tapi anehnya, Tuhan bisa pakai ludah untuk apa? Untuk buat mujizat. Untuk buat pertolongan. Dan itu tertulis sampai berapa kali? 3 kali loh saudara. Seneng enggak diludahi? Apa Anda kepingin Pak ludahan aku Pak? Oh iso kekiran ada. Nah, kalau sesuatu sampai ditulis berulang kali di Alkitab, berarti ada pelajaran penting yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama, bahwa saya tulis di sini, dari hal yang kotor bisa menjadi apa? Alat berkat. Yesus memakai ludah, sesuatu yang dianggap rendah dan najis sebagai bagian dari penyembuhan. Tentu kalau dalam budaya sekarang, waduh ini alternatifnya banyak. Bahkan ada orang, mohon maaf ini, yang disuruh minum air seninya sendiri. Ngerti enggak tuh? Anda enggak tahu ya? Oh Tuhan, ampuni Tuhan. Ya toh? Itu kan beberapa tahun yang lalu beberapa artis minum apa? Air seninya sendiri. Diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit, virus ngelawan virus, untuk detox, membunuh racun-racun. Ada enggak yang lakukan? Banyak loh Bapak Ibu. Bahkan orang-orang top. Anda pernah melakukan? Oh pernah. Ya. Sarana kesembuhan itu macam-macam. Yang kita pelajari saat ini Tuhan itu pakai apa? Ludah untuk menyembuhkan. Saya tulis, ini mengajarkan bahwa Tuhan itu sering memakai hal-hal yang sederhana atau yang diremehkan orang untuk membawa apa? Perubahan yang besar. Amin.
Bapak Ibu tahu yang namanya Mother Teresa? Sopo iku, Pak? Hah? Oh, koncoku, konco sekolah. Ngawur pasti. Mother Teresa itu orang yang dapat Nobel perdamaian dunia. Karena kehadiran Mother Teresa di Kalkuta, India, membawa perubahan yang luar biasa. Anda tahu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan itu, pertama kali dia lihat orang kusta. Tidak ada harapan, begitu melarat, ditinggalkan orang. Dia datang, menolong, memeluk, bahkan merawat orang itu. Cuman apa? Satu orang kusta. Dia lakukan itu. Dengan apa? Hati yang penuh dengan belas kasihan. Dia lakukan itu. Dia akhirnya membawa orang-orang kusta lainnya. Biasa ada istilahnya ketok tular. Ini loh. Akhirnya apa? Makin banyaklah orang-orang kusta. Makin banyaklah orang-orang miskin yang datang. Dan karena itu dia dihargai oleh dunia. Bahkan sampai dapat Nobel perdamaian. Apa yang dia lakukan? Sesuatu yang dianggap hina, Bapak Ibu. Amin. Amin. Banyak orang seringkali dalam hidup ini gagal bukan karena kurang pengalaman, bukan karena kurang modal, bukan karena kurang relasi, tapi karena salah merespon dalam segala sesuatunya. Dengar baik-baik. Kalau Anda menjadi orang yang buta tadi, diludahi terus Anda marah, gak waras saudara, tambah buta selama-lamanya. Waktu Anda jadi orang yang bisu dan tuli itu waktu diludahi terus Anda tersinggung, ngepuk Yesus, buyar cerita ini. Betul? Tapi waktu engkau mengizinkan bagian tanda kutip diludahi itu menjadi jernih perjalanan untuk kesembuhanmu, maka engkau lihat apa? Mujizat terjadi, saudara. Pertanyaannya, waktu diludahi enak enggak? Waktu dipermalukan itu enak enggak? Anda dengar kisahnya Pak Halomuan, saya baru dengar ini saudara, kisahnya beliau ini ya, secara lengkap ya. Loh, waktu keguguran pertama, loh itu beban loh saudara. Pemenang pendeta. Betul apa enggak? Karena Alkitab kan bilang bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan, roti makanannya dijamin, minumannya dijamin, sakit penyakit akan dilalukan, bahkan tidak akan ada keguguran, tidak akan ada perempuan yang mandul. Itu firman Tuhan, tapi kenyataannya dia mengalami keguguran. Wah itu beban mental saudara. Kali pertama keguguran, kali kedua keguguran lagi. Loh, terus saudara. Senang dah. Apa ada di sini ibu-ibu dulu waktu remaja terus punya impian. Duh Pak Pendeta, nanti aku kalau menikah aku kepingin keguguran 7 kali ya. Gimana rasanya keguguran gitu ya. Iku wong gendeng sing ngono. Betul apa enggak? Loh orang kegugurannya pasti sedih. Gak ono keguguran. Doa aku dijawab. Loh kenapa? Aku keguguran. Puji Tuhan. Sambil nyanyi telah gugur. Kak iso pemain musik. Telah gugur. Gugur satu. Iya, pinter. Kok kita ada di TMP ya, Taman Makam Pahlawan sambil nyanyi. Loh, gugur 2 kali. Iya itu malu saudara.
Loh, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Kebanyakan orang ngelihat orang susah, seringkali yang muncul apa? Hah? Menghakimi. Betul apa enggak? Kalau kamu ngelihat temanmu susah, wah ini pasti karena kurang doa dia. Kurang beriman, kurang puasa, kurang sungguh-sungguh menghakimi sudah. Nulung kagak tapi memperberat. Betul apa enggak? Orang itu sudah berbeban berat bawa kasih penghakiman tambah. Deng yang melakukan nih Bapak Ibu. Duh, kalau ngelihat orang susah bisa enggak orang yang sikapnya begini, menengahi. Wis kudu urusanku jenol lah wis. Mate ya mate, orip ya orip. Bisa enggak seperti itu? Ada orang yang seperti itu tuh ada. Betul apa enggak? Ono wong ceblok di dalan pura-pura gak ketok. Ono wong susah pura-pura gak ndelok. Tiba-tiba jadi si buta dari, nah itu dia. Ada yang begitu. Tapi ada enggak orang yang begitu ngelihat orang lain susah, orang lain menderita, orang lain tertekan, orang lain sedang alami masa-masa sulit. Dia ulurkan tangannya, dia mulai bantu dia, mulai angkat orang itu, mulai kuatin, mulai doain, mulai berkati, mulai support. Amin. Amin. Lu pertanyaannya Anda mau jadi yang mana? Doa saya ini bukan cuma ngomong tok lo ya. Praktekkan. Tahun ini Gereja Victory, gereja kita punya tema, yaitu ini loh. Fruitful years, tahun di mana kita menghasilkan buah. Biarlah setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, masa-masa kita sedang diludahi itu, menjadi sarana kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Loh, saya ketemu satu orang, saudara. Orang ini cerita sama saya. Dia itu punya masalah keuangan. Dia orang Kristen baik, pelayanan. Dia punya masalah keuangan dan dia cerita gini. Setiap bulan dia itu harus bayar bunga ke bank. Tiap bulan itu senilai 2 mobil Alphard. Itu apa? Bunga tok. Dan itu berlangsung lebih dari 5 tahun. Dan dia ngalami kerugian itu sampai ratusan miliar. Piro? Lek iki ditokokno rawon setan. Bapak Ibu mangan mulai kesetanan kabeh. Iya toh? Terus saya tanya sama dia, Pak, kamu hilang ratusan miliar ini Pak, nyesel enggak kamu? Dia ngomong sama saya gini, Pak Herman jujur ya, di hadapan Tuhan saya ngomong dan di hadapan Pak Herman sebagai hamba Tuhan, saya tidak menyesal. Aku batin dalam diriku, kok lu hebat kok pendeta wong gitu. Iya tak? Kalau Bapak Ibu kehilangan ratusan miliar nyesel enggak? Hah? Ngomong enggak ngono ya. Oh saya enggak nyesel Pak. Lambemu mergone kowe gak ero duwe ya toh. Saya enggak nyesel kenapa enggak pernah punya itu. Iya toh. Loh, tapi dia ngomong gitu loh Bapak Ibu. Saya sampai kaget loh. Rasanya lebih rohani toko pendeta kayak gitu. Terus saya tanya, kenapa Bapak enggak menyesal? Ini yang luar biasa. Justru lewat kejadian itu, hidup saya berubah Pak. Dulu Pak, saya ini lek wong Jawa nambeng. Lek basa Ibrani ini cengkal. Ono sing ngerti enggak bahasa cengkal itu? Angel tuturane, ya toh?
Diomongi ke kanan malah ke kiri. Ya, dia bilang, tidak ada yang bisa ngomongi saya. Istri saya tidak bisa, pendeta apalagi. Tapi begitu ngalami yang begini, saya malu. Tapi lewat ini saya justru belajar. Ternyata untuk ngubah hidup seseorang itu tidak gampang. Perlu proses tanda kutip diludahi itu, saudara. Setiap orang pasti pernah punya momen ini dalam hidupnya. Atau mungkin Anda berkata, aduh Pak, aku diludahi bukan cuma sama tetangga Pak. Bukan cuma sama besan, bukan cuma sama mantu. Mbak kucingku lewat, tuh ini di ngarepku. Ya, tapi itu bagian dari proses. Tapi ingat, jangan berhenti di situ. Ya, Tuhan sanggup mengubah dari hal yang kotor menjadi alat berkat. Yang kedua, saya tulis bahwa Tuhan mengubah apa yang dipandang negatif menjadi apa? Alat kebaikan. Diludahi itu bukan sebuah apresiasi atau penghormatan. Dikasih karpet merah itu Anda dihormati. Tapi kalau diludahi, sama seperti Yesus diludahi, Anda itu direndahkan. Anda itu dihina. Anda itu ada di titik terendah dalam hidupmu. Tapi di situ apa? Tuhan sanggup mengubah itu jadi alat kebaikan. Saya tulis di sini. Yesus memakai ludah dan tanah, sesuatu yang dianggap rendah untuk menyembuhkan. Ini mengajarkan bahwa Tuhan dapat mengubah apa yang hina menjadi sarana berkat. Olehnya pelajaran dalam kehidupan ini bahwa jangan meremehkan situasi yang sulit. Tuhan kerap memakai tantangan sebagai jalan pembentukan rohani. Katakan jalan pembentukan. Lebih keras, katakan jalan pembentukan. Bapak Ibu tolong lihat ke depan. Ini siklus yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Saya lupa menggambarnya, tapi perhatikan ini. Keadaan yang sulit, ya, keadaan yang sulit membuat orang jadi kuat. Perhatikan, pelan-pelan ya. Wis ngopi gurung. Makanya gagal paham itu. Coba perhatikan, ini pelajaran kehidupan. Keadaan yang sulit membuat orang jadi kuat. Nah, kalau orang itu sudah kuat, maka keadaan itu jadi mudah. Coba saya tanya di sini. Zaman sekarang orang bilang kan zaman yang tidak baik-baik saja. Sing kroso ndak baik-baik itu sopo? Sing duwe duit apa sing ora duwe duit? Sing akeh utangi apa sing gak duwe utang? Itu loh, sekarang kalau orang punya uang itu enak. Tuku emas naik terus. Loh iku mau mas halomuan 70 kilo loh. Lek sak kilo nih 3 miliar loh, 210 miliar lah toh. Piro kilo gue? Mas apa jenengmu? Hah? Mas Daniel piro kilo? Wis iso ngomong opo gurung? Perlu didoni mana ta? Berapa kilo kamu? 70. Ini 70 kilo iki. Loh, orang kalau punya uang sekarang apa? Ya seneng. Tuh kalau mas tambah soge. Makanya yang kaya makin sing melarat. Wah. Saiki ibu-ibu hati-hati loh, lek dikai kalung rantai sing emas. Oh iku iso-iso kalung teko roti kongguan niku.
rantai nanti. Bapak-bapak dapat inspirasi. Ngono ya biang. Tadi engko lek bojoku ngijol duit, tak kei apa? Rantai ini kok wabut ya, wah kincelang emas. Ya ketok aneh ya. Duh, jujur kalau orang kuat sekarang secara ekonomi, keadaan itu sekarang jadi apa? Gampang. Betul apa enggak? Perhatikan tadi, keadaan yang sulit membuat orang jadi, nah kalau orang itu kuat maka keadaan jadi mudah. Nah celakanya keadaan yang mudah, yang gampang membuat orang jadi lemah. Karena orang itu lemah maka keadaannya jadi sulit. Muter aja kayak entut. Coba lihat aja. Yang pertama tadi keadaan sulit membuat orang jadi, orang kuat membuat keadaan jadi mudah. Keadaan yang mudah membuat orang jadi lemah. Karena orang lemah maka sulit, muter. Makanya kalau kita sedang dididik Tuhan, ngelewati tanda kutip, ludah-ludah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Itu proses pembentukan kita. Amin. Perhatikan perkataan saya. Orang yang hidupnya tidak pernah susah, karakternya tidak akan pernah bisa baik. Sekali lagi. Orang yang hidupnya tidak pernah susah, karakternya tidak bisa terbentuk baik. Sekarang kan ada istilah perintis atau pewaris. Kalau cuma jadi pewaris enak Bapak Ibu. Tidak perlu perintis. Tapi yang susah payah setengah mati itu siapa? Perintisnya. Beberapa gembala sidang yang ada kan sekarang cuma apa? Pewaris. Ya enak saja bikin statement, harus begini, harus begini. Kenapa? Dia tidak ikut perjuangan seperti orang tuanya, saudara. Lah saya, Pak Halomuan, ini sama-sama apa? Perintis. Kenapa saya bisa punya belas kasihan kepada orang yang susah? Karena saya pernah susah Bapak Ibu. Kami pernah masa-masa di mana puasa itu bukan karena niat, tapi karena kepaksa. Oh iya. Saya masih ingat gaji pertama saya waktu itu ya. Tahun 94 itu ya. Cuma 40.000. Itu gaji pertamaku. Si Inem 80.000. Aku ini pendeta loh, 40.000. Dengan gaji yang tanda kutip mepet. Apa? Saya belajar tetap untuk taat. Kembalikan persepuluhan. Saya lakukan itu sejak saya terima gaji pertama. 40.000, kembalikan berapa? Enggak, saya kembalikan 5.000. 5.000. Tadi sisa pira? Beli sabun, beli odol, beli sampo. Terus tiap hari itu di tempat kita iku ono ibadah. Masa gak ono kolektor sih? Ya tiap hari kolektor. Sekalipun waktu itu kolektornya sih gambar ketek. Masih ingat gak? Roh gak? Piro itu? Sudah tahu? Apa yang kau tabur itu yang kau? Lah, Anda sering gak sing kolektor gambar ketek waktu itu? Kau nabur ketek nuai? Makanya kelakuanmu kayak
Tapi kok iso? Lah tenan ya. Apa bedanya manusia sama monyet? Satu, manusia. Ya iki bener. Loh kok mbok simpen ta, Bu? Oh iki lho sing gambar kedek iki lho. Loh ini cocok kayak iki ya ta. Loh, apa bedanya manusia sama monyet? Monyet ada ekornya, manusia sing ada cuma tulang ekor. Ya toh? Yang kedua, tahu enggak bedanya? Monyet sama manusia. Itu cara tidurnya. Kalau manusia kan terlentang gitu ta. Nah kalau monyet itu tidur sambil duduk. Lihat aja. Kalau monyet itu tidur sambil duduk. Nah jadi kalau Bapak Ibu di gereja, loh, jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu di gereja, waktu dengar firman Tuhan, AC-nya enak, adem, terus turu sambil longgo persis kayak engkau sedang menuai apa yang kau tabur ya toh? Soalnya saya lihat dari sini orang sing ngene ini. Coba senggolan sing ngono. Kayak ketek. Loh, Bapak Ibu, akhirnya apa? Ya sudah. Sampai satu ketika pernah kejadian sabunku wis entek. Sampuku ya wis entek. Nah, terus ya apa ceritanya iki ya? Terus saya punya teman, sampai sekarang masih hidup. Tinggal di Sulawesi Selatan, di mana namanya? Ujung Pandang. Di Makassar itu. Dia anaknya pengusaha. Dibawai ATM, ambek bapake. Lek 40.000 entek nang ATM, keluarkan duitnya. Waduh. Nah aku entek duitnya. Terus gak duit ATM. Kalaupun ono digesek di untune sapa? Ya Bu, gesek ini. Lebokno kene pencet. Ora iso. Waduh. Jadi teman saya ini Bapak Ibu, enak adus ngono, sabun itu separuh dibuang. Wah dibuang tak plengosi pura-pura gak ketok. Ya, begitu dia wis pergi, dia ini mau dikuai. Loh, tak kumpulin, tak tempel-tempel, saya pakai. Terus saya batin wis mari wis adus wis iso iki. Apa? Ngeleles ya, lek wong Jawa ngomong ya. Saiki sampo ya apa iki ya. Loh saya ingat Ibu Gembala sudah almarhum sekarang. Ibu Gembala datang tahun itu bawa wings biru. Untuk sabun cuci. Taruh jebret. Begitu dia masuk ke kamar aku ndelok lah lumayan nih ya toh. Ada pengobatan alternatif, iki sampo alternatif ya. Tak buka Bapak Ibu, krek gitu ya. Tak jopok didik, Bu Gembala metu. Herman, untuk apa itu? Oh, tante, untuk nyuci tante. Ya jangan banyak-banyak ya, uang kerisa. Iya tante, ya wis. Saya kan enggak bohong, saya bilang untuk kan enggak tahu nyuci apa ya loh. Anda ini rada gak kenal loh, aku ki susah loh. Cerita ini ki susah, guyu eket mau ya toh. Anda itu orang diludahi lagi susah, Anda bersuka cita di atas penderitaan saya ini. Saya masuk ke kamar mandi Bapak Ibu tak sampo. Bener itu, ini enggak iklan nih, wings biru. Wih, mengkilat loh, penuh urapan itu. Rungokno ya, jadi tiru tapi ya. Lek urapanmu gak cukup ya kayak bapak-bapak kayak sing gondol-gondol gitu.
Saudara, tapi lewat proses yang seperti, dan masih banyak lagi lah prosesnya. Itu membentuk karakter, saudara. Itu yang disebut dengan apa? Jalan pembentukan kerohanian. Kalau saya perhatikan anak-anak muda sekarang yang banyak di media sosial, di YouTube, kita tidak pernah tahu siapa dia. Tidak pernah ngerti rekam jejaknya, tidak pernah tahu track recordnya, tidak pernah tahu lulusannya. Tiba-tiba karena punya banyak followers, punya banyak subscriber, viral, terus Anda percaya. Akhirnya apa? Sih nyeleneh. Olehnya kalau kita sedang mengalami masa di mana mungkin kita sedang diludahi hari ini. Kita sedang direndahkan. Kita sedang dihina. Kita sedang dilupakan. Izinkan itu untuk membentuk kita. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga. Bahwa Tuhan itu bisa pakai apa saja, siapa saja, dengan cara apa saja untuk menolong serta menyatakan kemuliaan dan kuasa bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Ini yang kadang-kadang sulit bagi kita untuk kita bisa menerima ini. Karena kita ini seringkali kan sukanya manusia. Anda manusia enggak? Manusia ya? Iya, manusia itu paling suka ngatur Tuhan. Anda itu suka memetodekan Tuhan. Kalau Tuhan pasti semuanya lancar. Apalagi Tuhan berjalan di depan kita. Kemuliaan Tuhan barisan depan, kebenaran barisan belakang kita. Tuhan pasti menyertai, pasti beres. Bersama dengan Tuhan semua beres. Tuhan ini ngomong, sing Tuhan aku apa gue? Ini kan sulit untuk kita bisa memahami. Mazmur 23, Tuhan adalah, terus takkan kekurangan aku. Kita kalau berhenti di ayat itu, wis aman hidupmu. Betul apa enggak? Tuhan adalah, takkan. Loh, kalau enggak kurang berarti apa? Ya lebih dong. Betul enggak? Enak enggak hidup tanpa kekurangan? Enak pakai apa? Banget. Betul apa enggak? Tapi begitu masuk ayat yang keempat. Sekalipun ku berjalan. Stop. Apa? Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekeh, tak akan gentar ku melangkah. Nyanyimu enak Pak Bu. Tapi waktu kamu ada di lembah kekelaman, tak kasih tahu saudara, ndak segampang sing mbok nyanyi no. Tahu ndak lembah kekelaman itu apa? Lembah bayang-bayang maut. Wis ndak jauh dari maut. Dalam bahasa Inggrisnya itu ada istilah the valley of death. Lembah kematian. Padahal ayat satunya, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Ayat 2-nya, bawaku ke air tenang, menyegarkan
jiwaku, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah. Tak kasih tahu, waktu kita jalan dengan Tuhan, ada saatnya Dia bersama-sama dengan kita. Apa? Melewati lembah kegelapan. Kalau Anda baca coba Pengkhotbah 3 ayat 11. Nanti kasih bahasa Inggrisnya Alkitab The Message. Bahasa Indonesianya bagus. Tuhan membuat segala sesuatu. Bahkan Tuhan memberikan apa? Kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah itu bahasa Inggrisnya. Perhatikan ini ya. Saya bacakan ayat 11-nya. True, benar. God made everything beautiful in itself and in its time. Benar, Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya Dia. But He left us in the dark. Tapi Dia meninggalkan kita di mana? Kegelapan. So we can never know what God is up to, whether He's coming or going. Tuhan itu sengaja ninggal kita di mana? Kegelapan. Sampai kita bingung. Kesuk iki piye ya Pak ya? Rasane petang. Pernah ngalami? Kalau belum pernah tak doakan. Pak, rasane peteng Pak uripku Pak, gak ngerti Pak. Ya apa kesuk anak-anakku, ya apa kesuk masa depanku, ya apa kesuk cucu-cucuku. Rasanya apa? Peteng. Aku kilo Pak gak menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi kenapa Kak? Rasanya apa? Peteng. Bahkan kalau dibaca di Mazmur 23 itu. Engkau menyediakan apa? Hidangan. Di mana? Di hadapan para lawanku. Loh saudara, sorry, mohon maaf. Yang meludahi saudara itu temanmu atau lawanmu? Hah? Kalau sampai ana kancamu sing ngidoni kowe, berarti gak beres kancamu iku. Ya toh? Aneh loh, dituntun Tuhan tapi ada lawan. Itu enggak enak. Kecuali Anda ini memang orangnya suka cari gara-gara. Ono musuh sitok malah seneng. Lek perlu tambah ono meneh. Digas pisan. Tapi bagi orang yang kayak saya ini cinta damai. Nah suka. Saya seperti Pak Prabowo. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan itu masih kurang. Kalau bisa kita berdamai dengan semua. Saya dengan semua pendeta yang ada di Surabaya. Berdamai kok, koncoan, bisa ngobrol, bisa makan bareng. Tapi aneh ya, dengan Tuhan itu ada saatnya dimunculkan musuh. Orang yang enggak seneng sama kita. Nah pertanyaannya, waktu ada musuh di depanmu, fokusmu itu kepada siapa? Di gereja paling banter Tuhan. Mulai ketok musuh nih, kapan tak rambeni tak kremes. Tuhan, harusnya ampuni toh ya. Terus ambil nyawanya gitu ya. Kita ngelihat musuh kita celaka, waduh bangkrut. Terus rumahnya kesambar bledek kobongan itu. Makanya itu, jangan mencobai orang yang diurapi Tuhan.
Kue macam-macam ya kita bangkrut, kue untung gue ya cuma motomu sing picek. Harusnya Tuhan murka itu, anak cucumu mati kabeh waktu itu. Waduh, kita kayak gitu. Kalau kita ngelihat musuh kita, seringkali itu yang muncul. Tapi coba belajar ya. Ini belajar. Kalau ada musuh yang ada di sekitarmu, jangan fokus sama musuhnya. Tapi Anda cari, Tuhan, Engkau menyediakan hidangan, Engkau menyediakan pesta di hadapan para lawanku. Kalau ada lawan-lawan yang dimunculkan Tuhan, maka carilah di mana pestanya. Nah, menangkap ya. Nah itu. Hidupmu tidak pernah berubah ya karena pikiranmu tidak pernah berubah. Lek ndelok musuh kapan mati ya Tuhan. Gitu. Cari pestanya di mana. Amin. Kalau ada musuh yang dicari apanya? Pestanya di mana Tuhan? Pestanya mana ini? Karena Engkau menyediakan hidangan, menyediakan pesta di hadapan. Ini yang penting kamu bener loh ya. Cuk sampai Anda suka marah terus ake musuh nih. Menurut Papi Herman, kalau aku ake musuh nih sih gak senang. Sak kelurahan gak senang, sak kecamatan gak senang, sak RT, sak RW gak senang. Berarti aku ada dalam jalan Tuhan. Pestane di endi? Ono Pak, kuwi diantemi wong Pak. Ya, coba lihat peristiwa Yusuf. Kejadian 50 ayat 20 dikatakan apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, dulu saya kurang mengerti ayat ini. Sampai saya belajar dari bahasa Inggrisnya. Ya. Bahasa Indonesianya kan bilang, memang kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mengubahnya untuk apa? Kebaikan. Betul? Waktu saya belajar bahasa Inggrisnya, ternyata begini. Bagus sekali. Dikatakan, don't be afraid. Do I act for God? Don't you see? Perhatikan. You plan evil against me. Kamu itu merencanakan yang jahat untuk ngelawan aku. But God use those same plans for my good. Ingat ya, rencana jahatnya tidak dirubah. Tapi Tuhan pakai rencana jahat itu diubah untuk mendatangkan kebaikan. Coba Anda bisa enggak memahami? Jujur saya susah memahami kebenaran ini. Karena ini tidak enak. Coba Anda bayangkan Yusuf waktu dia dibuang ke sumur. Enak enggak itu? Waktu dia dijual jadi budak. Waktu dia harus difitnah, dimasukkan ke dalam. Anda enggak, menurut Anda ini coba direkayasa coba. Itu kan perjalanan kurang lebih 13 tahun. Ada enggak masa-masa di mana Yusuf diludahi? Ada enggak? Sebagai budak ya pasti dong. Betul enggak? Enak enggak itu? Kita kan selalu mikir gini, kalau Tuhan yang baik, itu selalu pakai semua yang baik untuk mendatangkan kebaikan. Begitu enggak? Ya itu harusnya, itu pikiranmu yang cuma sebesar bakpao yang enggak jelas isinya apa. Iya, loh, bener enggak? Loh bakpao itu jelas loh isinya. Lek bakpao ono titik coklat isinya apa? Loh ya ngerti ya saudara. Lek kuning.
Hah? Ngawur kabeh. Kuning itu kayak lek ijo. Iya ngerti lho. Lek abang. Strawberry meneh. Kalau bakpao itu jelas isinya apa? Lek utak kita ini kadang tidak jelas isinya. Tapi kita yang terbatas mencoba memahami Tuhan yang tak. Loh Bapak Ibu, kalau Tuhan itu bisa Anda pahami dengan pikiranmu, maka dia bukan Tuhan. Karena dia tidak bisa terpahami dengan pikiranmu, maka dia adalah Tuhan. Disitulah kita harus punya iman. Kan ada lagu. Jalanmu tak terselami. Apa itu? Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama. Ngerti. Ini gambar terakhir. Coba tebak, menurut Anda ini gambar siapa ya? Yang benar nanti pulang dapat payung cantik. Ya, angkat tangan dulu ya, nanti baru ngomong ya, jangan ngomong dulu. Angkat tangan nanti ditunjuk ya, siapa? Tolong Bapak Ibu pekerja bisa lihat. Coba angkat tangan. Oke Bu, ya bagus, berdiri, ya Ibu, ya oke. Ayo berdiri, salah, gak boleh takut mana. Loh ojo takut, Bu Wong. Siapa namanya? Kowe ya. Ayo yang di belakang. Berdiri ya. Siapa? Namanya lengkap siapa? Ya enggak using itu tadi, Ibu tadi. Yang Ibu tadi yang di belakang ya, tolong. Bu, yang di belakang tadi yang jawab. Oke. Namanya siapa, Bu? Enggak, Ibu namanya sopo. Ya wis, ya itu ya, tolong ya nanti pulang kasih payung cantik. Orang ini namanya Nelson Mandela. Dia tercatat sebagai seorang presiden di Afrika Selatan. Tahu enggak Bapak Ibu, dia mengalami ketidakadilan yang mengerikan. Bahkan akibat dari semuanya itu dia harus dipenjara selama 27 tahun. Piro tahun? Kira-kira siapa di sini yang kepingin ada di penjara 27 tahun? Aduh pi aku wis bosen deh omaku ki wis semua fasilitas ono, AC ono, kamar mandi ono, ya rumah ukuran 500 meter, wis males pi, kepingin nyoba aku di penjara itu ya apa? Ingin merasakan penderitaannya Paulus, ingin merasakan penderitaan Yesus, apa sih kepingin? Ayo tak kirim. 27 tahun loh. Susah loh. Anda bisa bayangkan keluarganya. Memalukan saudara. Tapi
setelah melewati proses itu. Dengan cara dan waktunya Tuhan, Tuhan bangkitkan dia jadi seorang pemimpin yang luar biasa. Bahkan dia bikin satu quotes. Di Afrika Selatan seringkali orang kalau mau jadi presiden harus masuk penjara dulu, saudara. Belajar ya, semua belajar. Anda pun belajar, saya pun belajar. Kadang-kadang Tuhan pakai ludah yang nampaknya tidak baik, menyakitkan, merendahkan, mempermalukan, menjadi alat untuk kesembuhan kita. Menjadi tempat di mana kita ditempa, dibentuk, menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Tundukkan kepalamu yuk.